Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madriyadi, NIM 2019 51027. Di sini saya akan menjelaskan materi jurnal yang sudah saya ambil dari Google, dan ini merupakan kerangka dasar dari latar belakang dan lainnya. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu yang pertama, konsumsi energi di seluruh dunia telah meningkat secara astronomi dalam beberapa dekade terakhir sebagai akibat dari populasi yang berkembang, permintaan untuk kualitas hidup yang lebih tinggi, dan kedatangan teknologi generasi yang baru. Skema kontrol canggih berdasarkan logika diusulkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem PMFC prototipe 1 kilowatt. Kontrol PLC memiliki banyak keunggulan, termasuk biaya rendah, fleksibilitas yang baik, dan keandalan yang baik. Namun, pengontrol PLC memerlukan pelatihan pengguna yang intensif dan hanya dapat diimplementasikan di lingkungan tertentu. Sebaliknya, mikrocontroller chip tunggal tidak hanya dapat melakukan semua yang dapat dilakukan PLC dan lebih banyak lagi, tetapi juga memiliki ukuran fisik yang lebih kecil, biaya yang lebih murah, potensi produksi massal, fleksibilitas pemrograman yang ditingkatkan, dan sebagainya. Akibatnya, mikrocontroller chip tunggal telah digunakan untuk banyak aplikasi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kunci elektronik, perangkat yang diaktifkan suara. Studi ini mengusulkan sistem kontrol yang canggih berdasarkan mikrocontroller chip tunggal untuk sistem PMFC 1 kW yang terdiri dari tumpukan sel bahan bakar, satu daya tambahan, dan konverter dan inverter DC-AC. Skema kontrol dirancang untuk mengoptimalkan kinerja dan keamanan sistem baik dalam fase startup maupun fase jangka panjang. Pengontrol terintegrasi dengan antarmuka manusia mesin yang intensif, yang sensitif terhadap sentuhan, yang diimplementasikan pada notebook atau PC. Yang kedua yaitu solusi masalah dari jurnal yang saya ambil, yaitu sel bahan bakar membran pertukaran telah menarik minat khusus karena mereka hanya menghasilkan air dan panas sebagai produk sampingan. Sistem PMFC tipikal terdiri dari tumpukan sel bahan bakar, sistem umpan bahan bakar, satu daya tambahan, sistem pendingin, sistem konversi daya, dan sebagainya. Dalam praktiknya, komponen ini dicirikan oleh sistem saling ketergantungan yang sangat kompleks. Dengan demikian, PMFC paling mudah dianalisis menggunakan beberapa bentuk teknik pemodelan numerik. Costa dan Camarco membangun model elektronika dinamis dari tumpukan PMFC dan kemudian menggunakan model untuk memprediksi tegangan keluaran, efisiensi, daya tumpukan sebagai fungsi dari arus beban. Mengembangkan formulasi semi-empiris untuk memprediksi dinamika fluida, menyajikan model empiris dan sistem gabungan untuk memprediksi kurva PMFC sebagai fungsi dari tumpukan dan tekanan oksigen parsial, dan kinerja listrik PMFC dengan saluran aliran gas seperti gelombang baru. Yang ketiga yaitu hasil dari penelitian yang dari jurnal yang saya ambil, menyajikan skema kontrol yang canggih berdasarkan mikrocontroller chip tunggal untuk prototipe sistem PMFC. Aliran operasional sistem kontrol telah dijelaskan pada tingkat tinggi, dan diagram sirkuit terperinci yang diperlukan untuk implementasi telah disajikan. Selain itu, mesin manusia yang peka terhadap sentuhan antarmuka yang digunakan untuk mengontrol sistem PMFC telah diperkenalkan. Akhirnya, kinerja listrik dari sistem PMFC telah diperiksa secara singkat. Soal yang kedua yaitu mengembangkan ide dari jurnal internasional yang dikirimkan sebelumnya, yaitu sel bahan bakar membran pertukaran proton telah menarik minat yang signifikan sebagai sumber energi hijau potensial. Namun, jika kinerja tersebut ingin ditingkatkan, strategi pengendalian yang tepat harus diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sistem kontrol yang canggih untuk sistem PMFC yang terdiri dari tumpukan sel dan lain-lain itu. Sistem kontrol diimplementasikan menggunakan mikrocontroller dan dirancang untuk mengoptimalkan kinerja dan keamanan sistem. Fitur utama dari kontrol dijelaskan dan diagram
sirkuit yang diperlukan. Di sisi lain itu sensitif dengan perhitungan, akhirnya karakteristik diperiksa secara singkat. Secara keseluruhan hasil mengkonfirmasi bahwa mikroteknologi chip tunggal yang disajikan dalam penelitian ini memiliki potensi yang signifikan untuk komersialisasi dalam waktu dekat. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.